yang kami hormati Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia beserta jajarannya, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional serta peserta bimbingan teknis yang kami banggakan. Kegiatan bimbingan teknis pengembangan perpustakaan sekolah di perpustakaan baik dari pusat sampai ke provinsi. Tuhan Engkau memberkati semuanya. Kami pun mau berdoa untuk fasilitas yang ada di tempat ini, Hotel Horizon. Engkau terus memberkati, biar dia terus menjadi wadah yang berguna bagi makin cepat, pustaka terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku tingkatkanlah harkat manusia seutuhnya. Lestarilah budaya Pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan seniman, ilmu meningkat makin cepat, pustaka terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku tingkatkanlah harkat manusia seutuhnya. Lestarilah budaya Pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. hadirin dimohon duduk kembali. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Bapak Protasius Lobia Esos MKP, beserta segenap jajaran. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Woro Titi Haryanti MA, Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional, selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Nur Cahyono SS MSI, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi Perpustakaan Nasional. Yang saya hormati Bapak Muhammad Iksanuddin M. Hum, selaku narasumber pada kegiatan bimbingan teknis pengembangan perpustakaan sekolah dan madrasah se-Provinsi Papua. Yang saya hormati para peserta bimbingan teknis pengembangan perpustakaan sekolah madrasah se-Provinsi Papua. Yang saya hormati para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun 2007 tentang perpustakaan, bahwa Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang perpustakaan. Kemudian, Perpustakaan Nasional memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina yang membina semua jenis perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti jenis perpustakaan sekolah madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum,
maupun perpustakaan khusus yang jumlahnya mencapai 164.610 unit perpustakaan. Fungsi yang kedua adalah perpustakaan nasional sebagai perpustakaan deposit sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serat simpan, karya cetak, dan karya rekam. Dari pendaftaran registrasi NPP itu apa? Nah, kurang lebih ini Bapak Ibu manfaat yang kita akan dapatkan. Nah, kedepannya kami ketika akan melakukan program kegiatan pembinaan, program kerja pembinaan, baik itu BIMTEK, supervisi, dan apapun itu program kegiatan yang akan kami luncurkan, peserta yang akan kami ambil itu akan kami pertimbangkan dari data NPP ini, begitu. Jadi ketika kalau di NPP ini kan nanti ada profil perpustakaan, begitu. Nah, kami akan melihat di situ perpustakaan mana yang sudah terdaftar di suatu provinsi, di suatu kabupaten kota. Nah, kami mengambilnya dari data itu, gitu. Jadi kalau sudah ada NPP, itu akan menjadi prioritas kami untuk mendapatkan program pembinaan kami. Pengayaan, jadi buku yang ada di perpustakaan bukan buku textbook. Buku textbook itu nempel kepada siswa, ya kan? Dibawa pulang selama setahun dia sekolah. Tapi buku perpustakaan bukan textbook. Buku perpustakaan adalah pengayaan terhadap buku-buku atau buku-buku yang ada di kelas, sehingga anak-anak bisa lebih meluaskan wawasan mereka terkait dengan topik apa yang mereka bahas. Nah, kalau wawasan mereka luas dengan adanya sumber-sumber informasi digital, atau let's say Bapak dan Ibu sekarang kita dengan mudahnya berlangganan untuk akses internet, ya walaupun terkadang internetnya lemot ya, tapi tidak apa-apa, tapi kita tetap bisa akses internet. Bagaimana Bapak dan Ibu nih peran pustakawan, dan juga sebenarnya ada peran guru juga. Kalau kita ingin supaya anak-anak tidak masuk ke dark side yang gelapnya, tinggal pilih-pilih jawaban yang sudah kami sediakan. Kalau di antara jawaban itu pilihan jawaban tidak ada, apa Pak? Kosongkan boleh. Atau pilih yang terburuk, E. Apa-apa Bu, masuk ke tahun. Dan ini tidak akan dimarahi oleh kepala sekolah. Dari mengisinya jelek, Ibu turun pangkat, diberikan sanksi juga Ibu. Iya, pembinaan. Betul Ibu. Diisilah seluruhnya. Itulah mengapa kami minta di grup itu diisi sebelum acara BIMTEK. Ya, karena biar Ibu bisa survei di lapangan, survei di perpustakaan dan kondisi realnya. Kalau ini sudah keisi semua, maksudnya contoh yang langsung hasil kesesuaian atau tidak hasilnya sudah keisi. Kalau bisa dibuka kita semua. Kenapa? Karena kita nanti bekerja bersama, berkelompok, berdiskusi. Saya tidak banyak ceramah. Akan nanti di sekolah kita, di perpustakaan kita masing-masing. Jadi dari kita, oleh kita, laboratorium tidak akan perlu tergarap secara profesional. Baik, nama saya Muhammad Ihsanuddin. Saya aslinya orang Kalimantan, dekat sama sini. Jauh ya Kalimantan. Kalau aslinya saya orang Banjar. Nah, jadi keren ya kalau kepala perpustakaan mendesain sebuah program itu tidak sembarangan, tapi Bapak Ibu benar-benar melakukan analisis yang perpustakaan saya yang masih lemah apa, yang sudah baik apa, peluang di luar sana apa, yang bisa saya gunakan, yang bisa mengancam, yang harus saya atasi karena itu sebuah ancaman apa.
Acaranya lancar, tidak ada hambatan, terlaksana dengan baik, narasumbernya hadir. Anak orang peserta ngerti tujuan lomba itu. Nah, outcome-nya tadi kekayaan kosakata anak meningkat dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, nanti silakan digambarkan dari kegiatan Ibu tadi, Victor tadi, coba digambarkan inputnya, outputnya, outcome-nya, manfaatnya, dan dampaknya. Bisa saya tadi, apa yang menjadi visi misi sekolah, tolong diterjemahkan dalam pengembangan koneksi kita supaya sejalan. Bisa dimengerti? Ya. Jadi jangan lagi beli buku itu karena diskonnya gede. Nanti kalau diskonnya gede, duitnya bisa buat jalan-jalan, atau nanti duitnya buat koperasi, nanti isharunya jadi gede. Nah, jangan. Jadi kalau kita berpikir profesional, pengembangan koneksi itu berbasis pada visi sekolah dan juga kebutuhan siswa dan guru. Gitu ya intinya ya, poinnya itu. So